tidak ada kaitannya dengan air. Ini tentang menggunakan daripada emas dan perak bagi laki-laki khususnya. Ya, apa hukumnya? Atau bagi perempuan yang mempunyai daripada pajangan-pajangan dari emas dan perak. Ya. Faslun. Wa yahrumu istimalu awani dhahabi wal fiddati illa li daruratin. Wattikhadhuha walau ina'an saghiran kamukhulatin wa ma dhubbiba bil-dhahabi wa la yahrumu ma dhubbiba bil-fiddati illa dhabbatan kabiratan lidinah wa yahillul mumawwahu bihima idza lam yahsul minhu syai'un bil ardi alal nar. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang berikutnya, wa yahrumu istimalu awani dhahab, dan diharamkan menggunakan awani. Awani itu seperti pajangan-pajangan yang ada di rumah, sendok-sendokan, ya, atau misalkan cangkir, ya, piring tatak atau yang lainnya, walhasil awani. Atau kalau orang orang kaya, guci misalkan, atau patung, burung-burungan misalkan, atau yang lainnya. Wa yahrumu isti'mal, atau garpu, sendok, piring, orang raja-raja dulu begitu, nampannya dari emas. Dikatakan wa yahrumu isti'mal, diharamkan kita untuk yang pertama ini, isti'mal, menggunakan, pakai, bukan pajangan, maaf. Wa yahrumu isti'mal awani, kita diharamkan untuk menggunakan awani, perabotan-perabotan yang terbuat dari az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Nggak boleh kita pakai. Illa lidharurah, kecuali darurat. Ada di kitab dikatakan bahwa darurat ini seperti apa? Dikatakan illa lidharurah, seperti dalam keadaan darurat orang menggunakan daripada pen misalkan, dengan apa? Dengan emas atau dengan perak. Ini harus bersih. Kalau pakai besi biasa karatan. Ini pakai dari emas atau dari perak. 24 karat emasnya, peraknya yang asli misalkan. Pakai pen atau tulang, sambungan tulang misalkan, boleh, nggak apa-apa. Ya, atau gigi misalkan, ya, diperbolehkan. Illa lidharurah, kecuali darurat. Tapi kalau kacamata, dari emas kacamatanya, haram, nggak boleh. Baik laki-laki ataupun perempuan. Isti'mal awani dhahab wal fiddah illa lidharurah, kecuali buat darurat aja. Kalau nggak darurat tidak diharamkan. Wattikhadhuha walau ina'an saghiran kamuqulatin. Wattikhadhuha, dan nyimpannya nggak boleh juga. Kita nggak pajang, nggak dipajang, kita simpan. Kita simpan, tutupin di kotak, tutup deh. Wattikhadhuha walau ina'an saghiran, walaupun ina, ya, walaupun cangkir yang saghir, yang kecil, kamukhulatin, atau wadah-wadah yang kecil seperti apa? Seperti mukhulah. Pajangan-pajangan yang kecil seperti mukhulah, tempat sifat mata tuh, celaannya itu yang taruh di mata tuh, itu mukhulah namanya tuh. Walaupun itu nggak diperbolehkan untuk menyimpannya. Oh, ini bisa dipakai buat darurat. Darurat apa? Ada orang, disebutkan dalam kitab, ada orang sakit mata itu nggak bisa disembuhkan kecuali dia pakai celaknya itu dari emas. Ya, dari emas dipakai, nah itu bisa disembuhkan katanya. Nyakit mata ampuh katanya. Nah itu darurat, boleh. Tapi nyimpennya buat nanti misalkan waktu-waktu yang sakit mata kita bisa pakai ini dari emas, itu nggak diperbolehkan. Kamu mukhulah, seperti mukhulah, ya, tempat untuk sifat mata, aduh, gagangnya, ya. Kemudian dikatakan wa ma dhubbiba bizahabi. Ya, kita baca sedikit di dalam syarah kitab ini, ya, tentang awani. Dikatakan
dikatakan kita terusin dulu ya. Wa ma dhubiba bidzahabi wala yahrum ma dhubiba bil fiddah illa dhabatan kabiratan lidzina. Dan apa-apa yang ditambal dengan emas, ya, ditambal dengan emas, itu juga diharamkan. Misalkan ada orang punya pajangan, ya, pajangannya bolong. Kemudian atau dia punya gelas, misalkan gelasnya bolong, ditambal dengan apa ya? Dengan emas. Ya, dipati dengan emas. Itu juga enggak boleh. Wa madhubiba bidzahab. Wala yahrumu madhubiba bil fiddah. Dan tidak diharamkan ya apa-apa tambelan yang terbuat dari apa? Dari perak, ya. Illa dhabbatan kabiratan lidzina, kecuali tambelan dari perak yang besar. Yang besar. Kalau sedikit kecil, nanti bolong sedikit deh, tambal pakai emas. Itu diperbolehkan. Tapi kalau perak tidak diperbolehkan, ya. Maaf, tadi dikatakan wa madhubi wa bidzahabi wa la yahrum madhubi bil fiddah. Kalau perak tadi yang sedikit, perak sedikit itu tidak haram. Tapi kalau banyak atau besar atau kecil-kecil tapi digabungin jadi banyak, itu haram hukumnya. Illa dhabatan kabirah. Kalau besar itu hukumnya haram, kalau sedikit enggak apa-apa. Tapi kalau emas itu mutlak. Sedikit, kecil atau besar, tambelan dari emas itu diharamkan. Wala wa yahillul mumawwahu bihima idza lam tahsul minhu syai'un bil 'aradi 'alan nar. Dan enggak apa-apa tambelan, ya, wa yahillu, dan dibolehkan, dihalalkan al mumawwih bihima. Yang mumawwih itu dikatakan yang ditambal dengan apa? Dengan emas atau perak, idza lam yahsul minhu syai'un bi 'aradi 'alan nar. Yang sekiranya kalau dipanasin enggak cair tuh emasnya atau peraknya, itu menandakan sedikit zatnya. Sedikit daripada zat emas dan peraknya, itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sampai meleleh dipanasin dengan pemanas, itu menandakan bahwa emas atau peraknya itu sangat banyak. Maka yang demikian itu hukumnya haram. Dan ini semuanya adalah larangan dari Rasulullah SAW, yang pernah di dalam hadis dikatakan Rasulullah pernah bersabda, la tashrabu, ya, dikatakan la tashrabu fi awanid dhahab wal fiddah. Janganlah kalian minum wadah-wadah yang terbuat daripada emas dan perak. Enggak boleh. Wala ta'kulu fi sahafiha. Dan jangan kalian makan dengan piring-piring yang terbuat dari emas atau perak. Dan itu daripada hikmahnya kita dilarang karena inkisar gulubil fuqara. Karena orang miskin itu mereka merasa daripada inkisar, ada kekecewaan dalam hatinya. Kenapa kok dibuat ini? Coba ya dikasihin kita, orang-orang yang gak mampu. Kita biar mereka pada tahu bahwa kita ini banyak orang-orang yang gak mampu, yang kelaparan, kadang gak makan pagi, kadang siang, kadang dari pagi sampai malam gak makan. Kenapa di rumahnya ditaruh daripada pajangan-pajangan terbuat dari emas atau perak misalkan. Nah itu inkisar gulubil fuqara, itu pertama daripada diharamkannya seperti itu. Walaupun sekarang fakir enggak ada misalkan, tetap haramnya tetap masih berlangsung. Ya, bahkan dikatakan di dalam syarah kitab ini bahwa walaupun yang kita walaupun itu buat daripada pajangan masjid. Pajangan masjid dari apa? Dari emas, dari perak, itu hukumnya haram. Pajangan masjid, ya, apakah itu gubahnya atau misalkan yang lagi ketren sekarang pintu-pintunya misalkan. Kalau misalkan pintunya itu terbuat dari emas atau dari perak, ya, itu hukumnya haram. Disebutkan di dalam kitab Ushrul Karim, sedikit Al-Faqir baca. Dikatakan
Wa yahrumu tazyinul buyut, dan diharamkan menghiasi al-buyut. Bahkan dikatakan ditambahkan walau Ka'bah. Hatta al-Ka'bah wal masajid wal qubur bidzahab wal fiddah. Ya, bahkan Ka'bah sekalipun itu diharamkan. Dalam mazhab Imam Syafi'i mu'tamad, dalam mazhab Imam Syafi'i diharamkan menghiasi daripada Ka'bah, ya, baik Ka'bahnya yang kotak ataupun masjid-masjidnya, ya, apalagi masjid-masjid kita misalkan menghiasi dengan emas dan perak, ataupun kubur-kubur para aulia misalkan itu dibawa di tabutnya dibikin dari emas atau dari perak, itu hukumnya haram. Ya. Yang dibolehkan itu kalau memang dalam keadaan darurat. Jadi kalau memang ya itu perbuatan yang haram, kita ada keredoan dengan perbuatan haram tersebut, ya nggak boleh juga. Ridho al haram, ridho anil maksiyah, ridho daripada perbuatan maksiat, itu hukumnya maksiat. Minimal ya iman yang paling lemah itu ya minimal kita ada ingkar aja tuh. Ada ingkar di dalam hati kita, tidak menerima daripada perbuatan. Jadi diharamkan itu ilahnya apa? Sebabnya apa? Inkisar qulubul fuqara, yang menghancurkan daripada hati-hati orang miskin. Allah taala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa kita ambil manfaat